Ile tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Yang ketiga, anak wajib berbakti kepada orang tua dan kedudukannya itu nomor 2 setelah sholat pada waktunya. Ketika Abdullah bin Mas'ud bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayyu amalin afdal?" Pekerjaan apa yang paling utama? Nabi menjawab, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Maka jangan khawatir sudah 15 menit berlalu waktu azan, yang penting salat pada waktunya, bukan di awal waktu. Nah, Abdullah bin Mas'ud bertanya, "Summa ayyu?" Lalu apa lagi ya Rasulullah? Birrul walidaini, berbakti pada dua orang tua. Summa ayyu? Lalu apa lagi ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Jihad nomor urut 3. Law istazattuhu lazadani. Kalau saya lanjutkan lagi pertanyaan kepada Nabi, lalu apa ya Rasulullah? Pasti Nabi akan terus jawabannya. Tapi beliau sudah merasa cukup. Jadi kedudukannya salat pada waktunya, berbakti pada orang tua, dan jihad. Artinya jihad ini baru jadi ibadat bila dapat izin dari kedua orang tua. Maka anak yang punya tanggung jawab melayani orang tua yang tidak ada yang mengurusnya, ngotot untuk berjihad, itu bukan ibadat. Ibadatnya adalah berbakti sampai dia minta izin pada orang tuanya. Nah, pertanyaannya, sebagai anak kita ingin berbakti, tapi orang tuanya pula yang cabak, musafir ke sana, musafir kemari, dan anak tidak cukup waktu untuk menyusulnya. Akhirnya diizinkan orang tuanya terus berjalan. Sakitlah orang tua dalam perjalanan dan meninggal dunia. Pertanyaannya, adakah anak ini dianggap sebagai anak yang durhaka? Tidak. Durhaka itu tidak sesederhana yang kita pahami. Maka di dalam kitab Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram, karangan Imam Amir As-San'ani, dari kitab dasarnya yang ditulis oleh Imam pengarang Fathul Bari itu, dikatakan seorang baru dianggap durhaka bila kita melakukan sesuatu kepada orang tua yang bila dilakukan kepada orang lain adalah berdosa. Tapi bila perbuatan pada orang lain tidak berdosa, dilakukan pada orang tua, itu tidak durhaka. Kita ambil contoh. Ada orang berutang ke kita, menagih utang ke orang tersebut berdosa atau tidak? Tidak. Sekarang orang tua berutang ke saya tagih utang itu pada orang tua, itu tidak dianggap durhaka. Kenapa? Karena bila dilakukan pada orang lain tidak berdosa, maka bila dilakukan pada orang tua tidak dianggap durhaka, tapi itu berdosa. Durhaka itu sudah masuk kategori dosa besar. Ini belum masuk kategori durhaka, tapi hanya berdosa saja. Pada orang tua kita menagih utang. Padahal dulu di zaman Rasulullah ada orang tua mengambil harta anaknya, dalam tanda kutip mencuri harta anaknya, datang mengadu kepada Nabi. Apa jawaban Nabi? Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik orang tuamu. Untung cuma hartamu dicuri. Kalau sempat dicuri dengan nyawamu pun sah, kata Nabi. Makanya orang tua yang membunuh anak di dalam Islam tidak berlaku hukum qisas, karena nyawanya milik orang tuanya, dalam tanda kutip. Maka kalau begitu, orang tua yang melakukan perjalanan sendiri, musafir dengan berbagai hajat dan kebutuhan, jauh dari anak, sakit, tidak sempat dirawat, meninggal, anaknya tidak dianggap durhaka. Demikian, terima kasih. Baik. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat. Ilmu tanyo bener, amai tanyo bener, gure tanyo bener, ngak selamat dunia akhirat.